Para wajib MPD yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan karyawan SDN 26. Syukur alhamdulillah, meskipun di bawah bukan terik sinar matahari lagi, di bawah guyuran hujan yang ditangani nanti pasca El Nino, alhamdulillah sekarang turun hujan sehingga yang enak-enak ikut apa itu DP, monggo semuanya bisa ikut DP. Contohnya Bu Minis, bahagia ya Bu. Dan tak lupa, saya dan Bu Minis ini juga hasil dari didikan mentor kita. Siapa mentor kita, supervisor kita, yaitu Ibu Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya selaku MC akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ketiga, yaitu aksi saling berbagi praktek baik yang akan disampaikan oleh CDP kita dari Unis. Kemudian selanjutnya adalah baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan aksi nyata ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus motivasi dari Ibu Kepala Sekolah kepada terhormat Ibu Parwati MPD. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Mbak? Ini benar. Pakai begini apa enggak? Pakai saya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kerjasamanya. Tanpa kerjasama yang baik, data sudah baik. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Parwati yang telah memberikan kita semangat support untuk supaya kita terus bergerak dan bergerakkan. Kita inti berbagi praktek baik atau aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan kita CDP Angkatan 9 dari Kota Malang, Ibu Ninis Purwati SP. Kepada Ibu Ninis Purwati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Semangat. Terima kasih atas semangatnya. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas SDN 6, yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran SDN 6. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya semuanya bisa mengikuti acara diseminasi atau saya lebih menyebut kita belajar bersama, okay? Belajar bersama tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu dan pentingnya budaya positif itu bagi kita dan bagi murid-murid kita itu apa? Mari kita belajar bersama, semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi istilahnya efek baik kepada murid-murid kita, terutama di SD 26. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi tentang budaya positif, yaitu yang pertama adalah konsep inti yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di modul ini.
Nah, di sini ada pertanyaan pemakai Bapak Ibu, setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, nanti kita kupas lebih dalam lagi. Ini adalah pertanyaan pematikan. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan, ya, perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Nah, usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru harus mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan murid kita ketika dalam belajar. Seperti itu. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang yang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, stimulus dan respon. Realitas kebutuhan kita sama, semua orang memiliki hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dipandang sebagai kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir memang menang atau kalah. Nah, itu adalah stimulus dan respon. Kemudian teori kontrolnya, perilaku kebutuhan kita beda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsekuensi. Nah, mungkin saya pribadi selama ini kan seringnya memaksa anak-anak kita kan, agar dia bisa mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita suruh. Ternyata itu adalah bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, di sini kita masuk di disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang digunakan. Sedangkan kalau disiplin positif yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Itu adalah budaya positif. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan antara disiplin dan disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, yaitu apa saja nilainya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertahan mulia, mandiri, benar kritis, berkembang, belajar, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk peserta didik kita semuanya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai kebajikan institusi organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Nah, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus, pendengaran yang aktif, merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Tak terlepas dari anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan dan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan hidup. Tentu semua orang pasti membutuhkan kebutuhan ini, ya, karena ini adalah kebutuhan yang pokok dan yang paling utama, yaitu kebutuhan hidup meliputi kebutuhan tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, rasa kasih sayang ini bisa diaplikasikan di dia ingin dipedulikan, kemudian berbagai kerjasama menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Kemudian penguasaan. Kebutuhan berikutnya adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini memiliki arti kemandirian. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu dipengaruhi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Okay? Nah, dihukum oleh penghargaan. Coba sekarang kita buat. Nah, di sini ada tindakan guru yang mungkin di antara kita, bahkan mungkin saya juga pernah melakukan ini, ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapor. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10
konsekuensi dan mana itu hukuman. Ada juga sebaliknya. Coba ulangi, yang lari mengelini tadi untuk sudah ada beberapa clue tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu apa sih? Dihukum oleh penghargaan. Ini maksudnya apa? Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ternyata. Ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ketika anak kita beri reward, kita beri penghargaan, ayo siapa yang berhasil menyelesaikan tugas ini dalam waktu 10 menit mungkin seperti itu, maka nanti sama Bu Ninis akan diberi permen, katakan seperti itu. Nah, motivasi yang ada di diri anak itu bukan karena dia mampu atau karena itulah aku punya kemampuan, tapi karena wah aku dapat permen. Ya, bagaimana kalau dengan siswa yang lainnya? Tentu kan wah, aku nggak punya kemampuan itu, jadi aku istilahnya pesimis, pasrah kan seperti itu. Dan itu yang dimaksud hukuman itu malah tidak mendidik. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman adalah tidak terencana dan itu tiba-tiba terjadi. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat murid kita berlarian tidak pakai sepatu, ayo, kan langsung bawa kita, kamu kenapa nggak pakai sepatu? Ayo sekarang nyapu. Nah, itu adalah satu hukuman kan bagi mereka lah. Itu yang dimaksud tidak terencana dan itu tiba-tiba terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati bersama. Seperti tadi, kalau kamu menaruh botol minum air di meja ketika kamu pembelajaran dan botol itu tumpah, maka itu adalah konsekuensi. Kenapa kamu menaruh botol di meja? Itu adalah konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, kan selalu, kenapa kamu kok melakukan itu? Kamu kenapa kok seperti ini, seperti ini? Nah, itu guru selalu memonitor murid. Kemudian kalau restitusi, nah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusinya. Jadi murid melakukan kesalahan, bagaimana caranya murid tersebutlah yang harus mencari solusi untuk masalah yang dia ciptakan. Itu adalah restitusi. Nah, kita gali lebih dalam lagi tentang restitusi. Nah, sebelum ke restitusi, di sini guru itu mempunyai 5 kontrol, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 kontrol, posisi kontrol guru yang mungkin kita sendiri melakukan ini. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal tersebut. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan segala sesuatu yang dibuat dan harus dipatuhi, ditaati, dan jika itu dilanggar maka mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak seperti itu. Keyakinan kelas itu apa yang kita yakini itu benar, yang berkaitan dengan budaya positif,
kemudian mengimplementasikannya ke kesepakatan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang membuat. Ketika anak-anak melanggar itu, maka mereka harus dikembalikan lagi. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan bersama. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi harus menghindari kata-kata yang negatif. Jangan, tidak boleh, itu harus dihilangkan ketika kita membuat keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang, sedikit asal anak-anak bisa memahami itu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas hingga mudah diterapkan. Antara kelas 1, 2, dan 3 otomatis berbeda. Kelas 4, 5, 6 juga berbeda karena kondisi setiap kelas itu juga berbeda, setiap anak juga berbeda. Lanjut. Contoh 1, Bu. Contoh 1 keyakinan kelas 1 misalnya. Contohnya kelas 1 misalnya datang, boleh nggak kita menuliskan tidak boleh datang terlambat? Tidak boleh. Kalau begitu kata-kata yang positifnya bagaimana? Aku datang tepat waktu. Aku datang tepat waktu. Boleh tidak mengganggu teman? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kata yang baiknya bagaimana? Aku tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Nggak ada boleh kata-kata tidak. Aku menyayangi dan menghormati teman. Seperti itu contohnya ya. Berarti tidak boleh ada kata Tidak boleh ada kata tidak atau kata negatif atau jangan. Baik. Pembentukan keyakinan kelas kedua, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada yang pertama, validitas tindakan yang salah. Jadi kita menstabilkan dulu tindakan ketika murid kita salah. Jadi kita jangan menyalahkan, tapi kita harus memvalidasi dulu. Tidak apa-apa, kamu pernah melakukan kesalahan itu. Semua orang memang melakukan kesalahan itu. Tapi setelah itu baru nanti tindakan itu harus diluruskan atau dibenarkan. Kemudian menstabilkan identitas siswa. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka sepakati atau yang sudah dibuat di kelas tersebut. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pergunakan ketika kita menggunakan segitiga restitusi. Ketika kita validasi tindakan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Nah, itu nanti biar siswa yang istilahnya mengemukakan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Kemudian keyakinan kelas, kita balik lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan murid. Nah,
segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kemarin saya sudah belajar untuk melakukan segitiga restitusi dengan murid-murid saya. Ada beberapa murid yang kemarin saya ajak untuk melakukan restitusi karena kesalahan mereka, sehingga saya buat restitusi itu dan hasilnya mereka alhamdulillah sudah bisa merubah apa yang selama ini menjadi hambatan atau masalah dari diri mereka. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, memberi tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan oleh anak. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, kemudian tadi apa sih menstabilkan identitas itu? Yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Itu guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah contoh menstabilkan identitas anak yang sudah keliru. Lanjut, validitas tindakan yang salah. Nah, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu kan mempunyai tujuan. Nah, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, ini guru bisa memberikan jawaban seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau memarahi atau berkelahi? Lanjut. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa yang bisa kita katakan sebagai seorang guru, yaitu apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut? Ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang yang seperti apa? Ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah mungkin apa yang bisa guru lakukan untuk bisa mengembalikan anak yang sudah melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung acara ini. Mari kita berefleksi bersama. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Ya, itu mungkin nanti semua dari panjenengan semuanya bisa berefleksi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi.
kita merefleksi untuk kebaikan kita, terutama untuk anak-anak kita semuanya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti desiminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Among itu adalah guru yang ngomong anak-anak, ya itu adalah Among. Jadi Among itu adalah guru, adalah kita. Bagaimana kita akan melakukan istilahnya menghadapi murid-murid kita setelah kita belajar tentang budaya positif ini. Mari kita berefleksi bersama agar mungkin apa yang selama ini belum kita lakukan dan kurang baik-baik buat murid kita nantinya akan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Semoga yang nomor 2 perasaan apa? Perasaan mengikuti yang muncul setelah mengikuti kegiatan ini dari apa yang saya paparkan tadi. Dapat ilmu yang tadi ternyata yang saya lakukan sebelumnya masih ada yang belum Oke. Baik, berikutnya peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul Angkatan 11. guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sebelum mengikuti modul ini, guru seperti apa sih saya ini kayak gitu? Apakah saya sering menjadi pemantau? Apakah saya sering menjadi teman bagi murid saya? Apakah saya sering menjadi monggo silakan Atau sebagai manajer. manajer. Ya, selama ini yang saya alami, saya selaku guru juga tidak lupa saya menjadi fasilitator untuk anak-anak saya, anak-anak di kelas yang mana itu bersama saya bukan hanya pembelajaran yang saya berikan, tapi penanaman karakter atau budaya positif. Selain itu dengan mengikuti kegiatan hari ini, saya mendapatkan banyak hal, terutama pada saat mungkin sebelumnya yang saya alami itu, yang saya laksanakan ke anak-anak itu di awal kita masuk, yaitu saya membuat peraturan tata tertib yang harus kita, bahkan di depan itu sempat saya bacakan apa saja tata tertib sebelum kita memulai pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, saat ini setelah mengikuti desiminasi dari Bumibis, jadi saya lebih tahu, lebih memahami apa yang harus saya lakukan di sana. Tepuk tangan. Ini benar-benar sudah masuk kategori CGP angkatan 11. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Win-win lah. Kan CGP angkatan 11 ini kita. Kita support. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4 ya. Saya akan menjadi Among, berarti saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Mungkin saya pribadi dari destinasi yang sudah disampaikan Bu Linis, saya banyak tahu, banyak pengalaman bahwa jadi guru itu satu, kita harus menghilangkan kata tidak. Oke. Kemudian di awal pada waktu kita mulai ajaran baru, kita harus membuat kesepakatan di kelas misalnya ya. Kemudian kita sebagai guru bisa jadi teman, kemudian bisa merangkul anak, kemudian bisa ngomong. Oke. Mungkin seperti itu saja jawaban saya. Terima kasih. Unisa. Kita punya CGP 11 yang mantan Bu. Mau dipilih yang mana atau dari keempat pertanyaan yang satu kesimpulannya apa?
bukan membuat peraturan saya sepakati bersama dengan siswa, tapi kesan kayak saya yang memaksakan mereka untuk mengikuti aturan yang saya buat. Ternyata ada keyakinan dan kesepakatan kelas yang bisa kita tumbuhkan bersama dengan mereka. Nah, itu membuka pikiran saya kedepannya untuk menjadi lebih baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang semuanya refleksinya bisa menyentuh hati saya, karena dengan budaya positif yang saya sampaikan ini tadi ternyata bisa mengenal dan nantinya akan menjadi modal untuk Bapak Ibu guru menjadi lebih baik atau bisa merubah apa yang selama ini kurang baik menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Oleh setiap orang dan kondisi tertentu, dan jika tidak dilaksanakan maka akan seperti apa tadi? Nah, itu kalau peraturan. Ini tulis bagi warna-warni ya. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempel di buat kesepakatan kelas bersama sesuai apa yang kalian inginkan dan kalian harapkan. Terima kasih, kita beri aplaus untuk teman-teman kalian semua. Sudah ada kesepakatan kelas. Ini tunjukkan kita dan keyakinan kita bersama. Berikut hasil yang sudah tadi dibacakan teman-teman kalian. Nanti sama ini akan dibuat satu kesepakatan ya, yang besok sama Bermis akan ditempel. Terima kasih.